Kita lanjutkan kembali. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai struktur kurikulum. Yang perlu anak-anak tahu, apa sih itu struktur kurikulum? Struktur kurikulum sendiri itu merupakan suatu rencana, suatu isi perangkat yang isinya itu rangkaian seperti struktur yang fungsinya itu untuk mengatur bagaimana kalian harus belajar, termasuk pelajaran apa yang harus kalian pelajari, termasuk jumlah berapa jam yang harus kalian pelajari setiap harinya. Di sini struktur kurikulum akan dibagi menjadi beberapa poin. Kita hanya akan membahas mengenai main poinnya saja. Kita punya satu, yang pertama yaitu beban belajar. Yang kedua, hari aktif KBM. Yang ketiga, KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Dan yang keempat yaitu pembelajaran selama modul. Langsung saja ya anak-anak, kita akan bahas yang pertama mengenai beban belajar. Kalau di SMP, kalian semuanya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Misalnya kalian kelas 9, semuanya memiliki porsi belajar yang sama. Dari kelas 9A mungkin, 9A, 9B, 9C, atau 91, 92, 93, semuanya memiliki porsi yang sama untuk belajar. Tetapi di SMK, kita punya desain atau model yang berbeda. Masing-masing kompetensi keahlian mempunyai beban belajar yang berbeda, di mana masing-masing mempunyai kegunaan sebagai berikut. Jadi nanti yang jurusannya TKJ, akuntansi, TKRO, dan TPSM semuanya memiliki kompetensi yang berbeda, meskipun ada beberapa bagian atau beberapa mata pelajaran yang tetap sama. Anak-anak, kembali lagi ke struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini dibagi menjadi tiga muatan. Yang pertama yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan yang terakhir yaitu kompetensi keahlian. Muatan nasional dan muatan kewilayahan untuk kompetensi keahlian semuanya, baik TKN, TPSN, TKJ maupun akuntansi lembaga, semuanya memiliki muatan nasional dan muatan kewilayahan yang sama. Muatan nasional terdiri dari pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, juga ada bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, matematika dan bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Sedangkan muatan kewilayahan, kita memiliki seni budaya, India Sortes, dan bahasa Jawa. Lalu apa yang membedakan dari semua jurusan itu? Nah, di sini adalah poinnya. Nah, kalau kalian belajar di SMA, kalian tidak punya keahlian yang spesifik, tapi di SMK kalian itu didesain, digodok, yang nantinya kalau kalian sudah lulus, kalian bisa memiliki kompetensi atau keahlian yang disesuaikan dengan jurusan. Untuk kompetensi keahlian, tentunya nanti di kelas 10 kita baru belajar mengenai dasar bidang keahlian. Nanti ketika kalian naik kelas 11 dan kelas 12, materinya akan naik mulai dari dasar kompetensi keahlian dan kompetensi keahlian itu sendiri. Lanjut ya. Jadi anak-anak, kita punya hari aktif kegiatan belajar mengajar. Jadi baik selama masa pandemi maupun nanti ketika kita sudah masuk, kita memiliki beberapa ketentuan mengenai hari aktif KBM. Cuman selama masa pandemi ini jamnya diperpendek. Untuk hari-harinya sendiri kita punya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi nanti semua kegiatan pembelajaran dimaksimalkan dari mulai Senin sampai Jumat. Jadi untuk hari Sabtu dan Minggu kita free atau off di rumah. Nah, untuk jam pembelajaran sendiri anak-anak, kita di tahun pelajaran 2020-2021 ini kita punya jam pelajaran dari jam ke-1 sampai jam ke-12. Itu berlaku di hari Selasa, Rabu, Kamis. Untuk hari Senin kita maksimal pulangnya jam 2. Untuk hari Selasa, Rabu, dan Kamis karena 12 jam, kita pulangnya jam setengah 4. Kita mulai jam 7 sampai jam setengah 4. Jangan khawatir karena untuk kegiatan kalian ada kegiatan untuk beristirahat, untuk melakukan kegiatan ibadah bagi yang beragama muslim untuk sholat zuhur maupun sholat asar. Kemudian juga diberikan waktu istirahat untuk makan siang dan sebagainya. Untuk hari Jumat karena mayoritas kita adalah umat muslim, kita pembelajaran hanya sampai jam ke-6 atau jam 11, di mana nanti bagi laki-laki yang beragama muslim bisa langsung melanjutkan ibadah sholat Jumat. Selanjutnya ya, masih kaitannya dengan kurikulum lagi. Kita tentunya ketika kita belajar, kita selalu punya, ketika kita melakukan suatu kegiatan, kita selalu punya yang dinamakan dengan target. Nah, di sini sebagai seorang pelajar,
kalian tentunya juga ditarget. Target yang kita maksud di sini adalah KKM atau kriteria kapasitas minimal. Karena tadi kita sudah dibagi 3 jenis ya, untuk muatan nasional, muatan kewilayahan, dan kompetensi keahlian. Untuk KKM muatan nasional, kita punya KKM-nya 70. Untuk muatan kewilayahan, KKM kita juga 70. Sedangkan untuk kompetensi keahlian, KKM kita 75. Anak-anak, yang perlu kalian pahami lagi, di setiap mata pelajaran yang dinilai itu bukan hanya sebatas pengetahuan kalian. Jadi yang dinilai itu juga pengetahuan, keterampilan, sikap, dan spiritual. Meskipun yang tergambar jelas di situ yang disebutkan nominalnya adalah untuk nilai di pengetahuan dan keterampilan. Jadi jangan lupa untuk rajin terus belajar. Nah, anak, tentunya sebenarnya kita semuanya berharap ya, kalau kita di tahun pelajaran yang baru ini, apalagi kalian sebagai siswa-siswi baru, tentunya sudah sangat berharap sekali untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, mengenal teman-teman baru, mengenal sekolah baru, lingkungan baru, guru-guru yang baru, dan semuanya. Tapi jangan khawatir, nanti selama masa pandemi ini, sekolah SMK Gajah Mada Purwodadi tetap berusaha untuk memfasilitasi kalian dengan melakukan pembelajaran dengan moda daring atau kita menyebutnya dengan online. Di pembelajaran moda daring nanti kita akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Nanti kalian bisa mendownload di Play Store aplikasi Google Classroom. Nanti setelah kalian semuanya download Google Classroom, ke sekolah akan membagikan kode kelas untuk kalian untuk join di masing-masing kelas. Jadi mungkin nanti setelah MPLS ini berakhir, kalian akan difasilitasi untuk membentuk suatu grup di masing-masing kelas, di mana nantinya semua informasi akan disampaikan ke kelas tersebut, termasuk mengenai jadwal, mengenai aplikasi yang digunakan, terus mengenai kode kelas yang digunakan oleh kalian untuk join ke Google Classroom. Yang harus kalian pahami juga, karena pembelajaran ini belum tahu ya kapan berakhirnya, guru akan tetap mengecek setiap tugas yang diberikan kepada kalian. Jadi untuk masa pandemi ini kapan berakhirnya, kita berdoa semoga semuanya segera berakhir sehingga kita bisa langsung pembelajaran lagi secara tatap muka. Jadi yang Mega harapkan selama moda daring ini kalian tetap harus belajar ya. Kemudian anak-anak, yang Bu Mega ingatkan lagi, kalian sekarang sudah menyandang status siswa SMK Gajah Mada. Mulai sekarang kalian harus belajar karena kalian kan sudah memasuki satu fase yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan kemarin. Sekarang kalian sudah siswa SMK, sudah siswi SMK, sudah bukan anak-anak lagi. Nanti selama masa muda daring ini, kita kan tentunya akan banyak berinteraksi dalam bentuk online ya. Jadi mungkin nanti bisa juga lewat WA, bisa lewat Google Classroom itu sendiri. Nanti di Google Classroom pun akan ada semacam kolom chat untuk memberikan komentar. Jadi sifatnya ini sama sih seperti sosmed yang kalian punya. Kita bisa memberikan respon melalui komentar di sana. Satu yang Bu Mega ingatkan, kalian itu adalah siswa-siswi yang baik. Kalian adalah anak-anak yang terpelajar. Jadi sudah seharusnya kalian menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Jangan sampai nanti kalau WA guru kalian kok mau WA guru harusnya kan diawali dengan sapaan. Memperkenalkan diri, misalkan Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu, saya bukan nama dari kelas misalkan 10 TKJ mau memberikan materi, misalkan mau menanyakan mengenai materi apa, nanti kalian bisa bertanya. Cuma jangan sampai ya kalian nanti bertanyanya itu kok misalkan ngechat guru, kalian hanya menuliskan P atau misalkan hanya mengatakan Bu mau tanya, kayak gitu, itu sesuatu yang kurang pas. Nanti kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti itu tolong diperhatikan. Satu lagi, anak-anak, meskipun kita nanti belajarnya online, kita tetap ya punya etika. Jadi di
mohon dijaga, jangan sampai nanti jam 11 malam tanya sama gurunya, Bu, saya mau mengirim tugas-tugasnya apa. Satu lagi, nanti kalian harus memperhatikan etika dalam mengirimkan pesan. Yang pertama, melakukan sapaan, menyebutkan nama, kelas, tujuan kalian bertanya, dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Satu lagi yang harus kalian perhatikan adalah etika mengenai jam. Jadi ketika WA guru disesuaikan, misalkan jam 7 sampai jam 7 malam lah. Jadi, dan mohon karena ini semuanya kan online, nanti akan banyak beberapa kita akan miskomunikasi, akan bingung di tengah jalan, tidak apa-apa. Yang penting semua ditanyakan, semua bisa dibahas dengan baik lewat media yang disediakan. Kiranya mungkin dari Bu Mega itu saja. Jangan lupa nanti setelah ini akan ada tagihan tugas mengenai materi MPLS di bidang kurikulum. Semuanya sifatnya wajib harus mengerjakan tugas itu karena digunakan sebagai salah satu absensi MPLS kalian di hari kedua. Kemudian yang last but not least, bukan akhirnya ya, kita nanti sama-sama kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Kalian jangan lupa di rumah jaga kesehatan, jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, gunakan masker ketika kalian keluar, kurangi interaksi untuk berdekatan dengan orang lain apabila tidak perlu. Semoga MPLS kali ini bisa membawa sesuatu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.